Di tengah klaim upaya negosiasi damai dengan Iran, Amerika Serikat kembali menyebut berencana akan mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Iran pun menjawab ancaman AS dengan menyiapkan sejumlah pasukan untuk menghadapi invasi darat Amerika Serikat. Apakah perang berlanjut menjadi perang darat? Kita bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar politik dan keamanan nasional, serta Kisino Bawono, pengamat hubungan internasional Unpar. Selamat petang, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Wibawa dulu. Selamat petang. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Wibawa dulu. Jadi kalau dengan Amerika Serikat yang menyebut akan mengirimkan pasukan tambahan ke Timur Tengah, bisakah dikatakan bahwa ini on the way to military invasion, menuju ke invasi darat militer, atau hanya sekadar ancaman kalau lihat kondisinya saat ini? Oke, jadi gini ya, saat ini US military capability itu hanya untuk menghadapi 1,5 major war. Ya. Yang pertama, prioritasnya sebenarnya adalah untuk Indo-Pasifik, perang major di China. Yang kedua adalah untuk mengkonten kondisi di Timur Tengah, termasuk Iran. Yang ketiga adalah untuk mendeter kemungkinan yang terjadi di Eropa terkait dengan Russian expansion. Nah, jadi kalau dipaksakan harus melakukan invasi, ini di luar kesiapan dari tentara Amerika sendiri. Itu satu ya. Yang kedua, untuk masuk ke dalam Iran, melakukan invasi besar-besaran, itu paling tidak butuh 500.000 pasukan. Ya, karena luas Iran yang 4 kali lipat Irak, dan kompleksitas geografi dan kesiapan dari tentara Iran sendiri, baik IRGC dan juga Artes, untuk menyiapkan perang berlarut dengan cara asimetris, dengan menerapkan prinsip berperang strategic attrition untuk membuat lawan itu lelah. Jadi perang cepat itu sulit dicapai oleh Amerika sekarang, tetapi perang lama itu juga sangat mahal. Jadi kalaupun Angkatan Darat Amerika harus masuk, itu yang masuk adalah dengan cara-cara Special Operation Force, Special Operations Warfare, atau unconventional warfare, dengan tujuan melakukan aktivitas insurgensi secara sistematik dengan melibatkan organ dalam dari Iran sendiri. Jadi yang terlibat langsung di sini biasanya adalah United States Special Operation Command dan CIA, di mana tahap pertama itu biasanya melakukan political shaping dan infiltration untuk membuat merebut simpati dari rakyat Iran sendiri untuk melakukan perubahan dari dalam. Sehingga itu setelah itu pasti akan timbul yang namanya destabilisasi dalam Iran, dan juga baru akan diikuti oleh masuknya ground special force secara cepat, tepat, dan juga sangat sensitif, dan harus cepat keluar, dan diikuti dengan pergantian dengan adanya rezim baru yang terbentuk dan legitimate di mata rakyat Iran sendiri, dan berakhirnya perang. Itu kalau strategi Amerika. Nah, kalau strateginya Iran udah jelas, mereka mau memancing untuk masuk ke dalam. Dan kalau sampai terjadi perang besar-besaran, ini resiko juga besar buat Amerika. Karena perang ini sudah masuk ke dalam level 2,5. Level pertama adalah yang terjadi selama 47 tahun terakhir, yaitu proxy war. Yang kedua adalah limited direct war yang terjadi selama 5 minggu terakhir. Nah, sekarang sudah mau masuk ke dalam regional war, sudah 2,5 poin. Begitu sudah sampai regional war, begitu masuk China dan Rusia, kekuatan nuklir lainnya, dan terjadi multi front war di dunia, ya itulah masuk perang dunia. Nah, jadi sekarang Amerika itu sebenarnya tidak siap untuk melaksanakan yang namanya operasi militer major di Iran, di Timur Tengah, karena kesiapannya itu adalah 1,5 major, atau disebut dengan major theater war contingency skenario, 1,5. Makanya memang bisa hadir di Amerika, pasukan Amerika itu bisa hadir, presence, bisa memberikan deterrence dan operasi terbatas di 4 teater. Yang pertama Indo-Pasifik, yang kedua Timur Tengah, yang ketiga di Eropa, yang keempat adalah di Northern Amerika sendiri. Jadi kalau sekarang harus terpancing, itu bisa dibilang tidak siap. Kalau dikatakan ini out of scenario, sudah di luar skenario-nya, Mas Kisono, Mas Kisino, bagaimana kalau Anda melihat, apakah destabilisasi yang juga coba sebenarnya dilakukan oleh Amerika Serikat, ya masih jauh panggang dari api, karena upaya ini kan sebenarnya sudah dilakukan bahkan sejak Ayatollah Ali Khamenei terbunuh waktu itu. Oke, terkait destabilisasi di Iran, bagaimana? Berapa hari yang lalu saya membaca ada laporan dari Haaretz, media lokal di Israel, mengatakan bahwa Prime Minister Netanyahu itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap laporan dari intelijen Mossad bahwa rezim di Iran itu ibaratnya sudah cuma didorong sedikit lagi maka mereka akan kolaps, akan digantikan, maka tujuan mereka untuk perang di Iran
ini adalah rezim change atau perubahan rezim. Nah sayangnya itu yang tidak terjadi hingga saat ini, gitu kan? Entah alasannya apapun, tapi saya melihat bahwa destabilisasi ini nampaknya masih belum terwujud, gitu ya. Saya setuju bahwa ini akan jadi operasi intelijen, terlihat dari apa yang dilaporkan oleh Haaretz kemarin. Saya berpikir bahwa ini masih akan susah karena rezim Islam Iran di sini mungkin masih bisa memberikan narasi kepada publiknya bahwa mereka butuh dukungan publiknya untuk mereka survive. Karena kalau tidak ada rezim Islam Iran, siapa lagi yang akan mempertahankan mereka? Mereka bisa memberikan contoh bahwa lihat apa yang terjadi di Afghanistan, lihat apa yang terjadi di Irak kalau kita kolaps. Gitu. Ya, karena mereka disatukan dengan ideologi, karena itu pula lah lebih sulit Amerika Serikat, tidak seperti Venezuela, tidak seperti di Irak pada saat runtuhnya rezim Saddam Hussein. So, Mas Wibawa, Pak Wibawa, jadi kalau dalam kondisi saat ini sebenarnya perang cepat tidak bisa diraih, perang lama pun mahal untuk Amerika Serikat. Skenario yang ada di depan mata dalam waktu dekat ini apa sih sebenarnya kalau kita bisa membaca, Pak Wibawa? Amerika mempunyai dua pilihan yang sekarang sangat sulit sebenarnya, yang disebut oleh Fareed Zakaria dan Jenderal James Mattis sebagai pilihan yang bad dan worst. Yang pertama, menghancurkan secara frontal, itu worst ya. Kalau yang bad itu adalah berusaha untuk bernegosiasi dan sebenarnya harus mengerem, ya harus mengerem, kembalikan skala perang ini kembali kepada proxy war seperti 40 tahun terakhir, atau dinaikkan sedikit dan setelah itu dimanage eskalasinya. Tetapi itu juga menjadi lebih challenging buat Presiden Trump sekarang, karena kalau beliau juga tidak hati-hati, ya, dan ini bisa eskalatif, ya, ini akan menarik great powers lainnya dan yang disebut dengan chain reaction, ya, sehingga perang ini yang akan mengarah kepada regional war dan bahkan buruknya kepada perang dunia, di mana jika terjadi perang dunia, Amerika itu hanya siap melakukan satu full scale war, ya, satu full scale war di satu teater, let's say di Indo-Pasifik, gitu, ya. Dan apa itu bedanya full scale war dengan major war? Full scale war itu berarti totalitas militer, manpower, senjata, ekonomi, defense industry itu semua dikerahkan. Dan itu pun dengan catatan harus melibatkan NATO. Sekarang dilakukan major war, ya, habis-habisan di Iran. Jika ini eskalatif menjadi perang dunia, Amerika udah banyak habisan. Apalagi jika operasi di Iran ini, let's say dikatakan invasi tanpa bantuan NATO, udah habis-habisan. Ya. Gitu. Nah, Mas Kisino, ini menarik karena Amerika Serikat, Donald Trump mengucapkan kekecewaannya kepada NATO, tidak membantu mereka. Tapi di sisi lain mereka bilang sudah ada diplomasi. Tapi di sisi lain juga mereka menyebut bahwa ada pasukan yang dikerahkan ke Iran. Ini kan jadi saling bertolak belakang. So, apa yang Anda baca dari POV-nya Amerika Serikat maupun POV-nya Iran untuk akhir dari perang ini, masihkah memang akan lama? Atau ya sebenarnya masih bisa diakhiri dalam waktu cepat asalkan salah satunya menyerah, dalam hal ini Amerika Serikat yang menyerah karena dalam kondisi terjepit juga saat Selat Hormuz tidak kunjung dibuka. Kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang. Masih di Kompas Petang bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar politik dan keamanan nasional, serta Kisino Bawono, pengamat hubungan internasional UNPAR. Mas Kisino menyambung yang tadi, Amerika Serikat nggak didukung sama NATO. Di sisi lain juga kita lihat pernyataan-pernyataan dari Presiden Donald Trump ini saling berkebalikan dengan apa yang mau dicapai sebagai akhir dari perang melawan Iran. So, sebenarnya apa sih, bagaimana kita membaca langkahnya US dalam hal ini? Oke, untuk membaca langkah US dan kebijakan US, saya harus mulai dari yang cukup personal, yaitu individual dari Presiden Trump. Banyak laporan-laporan, banyak pengamat yang merasa bahwa beliau ini cukup irasional atau cukup eratik, sehingga perilakunya tidak bisa ditebak. Begitu pula saya berpemahaman bahwa struktur Amerika Serikat sekarang ini sedang coba untuk diruntuhkan demokrasinya dengan Presiden Trump memusatkan kekuasaannya di presidensinya dia dengan memiliki dominasi di Senat, Kongres, dan juga kehakiman. Dan ini akan jadi tes untuk demokrasi Amerika Serikat, apakah benar-benar full Presiden Trump yang akan menyetir semuanya, atau masih ada kelompok di dalam Partai Republikan yang berani berkata tidak.
Dan kalau memang masih akan didominasi oleh Trump, ya maka kita akan melihat bagaimana politik Amerika Serikat itu agak eratik, agak unpredictable. Jadi harus bersiap-siap dengan kemungkinan irasionalitas. Kalau menurut pengamatan saya, begitu. Nah, dan kalau bicara soal how this war's gonna be ended, Pak Wibawa, bagaimana nanti akhirnya? Tadi kan kalau invasi darat kayaknya masih jauh, nggak mungkin lah ke sana ya. Tapi pun intelijen itu akhirnya akan kemana? Apakah sama dengan diplomasi? Artinya kedua negara sepakat untuk tidak bersepakat soal hal ini dan mengendurkan serangan militernya atau seperti apa? Ini akan kembali kepada skenario awal sesuai kemampuan Amerika, yaitu adalah untuk Middle East, khusus Iran, itu di-contain. Untuk Eropa di-deter, ya, dan untuk China dan untuk Indo-Pasifik siap untuk major war. Itu, ya, satu. Yang kedua, walaupun Presiden Amerika itu kelihatan powerful di luar, tapi sebenarnya di dalam negeri itu Presiden Amerika itu termasuk presiden yang paling terkekang secara demokratis. Karena sistemnya sudah sangat established secara demokratis. Jadi memang ada fenomena selama 15 tahun terakhir, presiden-presiden Amerika berusaha memperluas ruang gerak dari presidennya, tetapi tidak semudah itu. Jadi akan berhadapan dengan establishment demokrasi yang kuat. Apalagi perang ini sudah tidak populer juga di bipartisan, baik Republikan dan Demokrat. Nah, itu poin satu ya. Poin kedua, terkait NATO, susah untuk Presiden Trump saat ini mendapatkan dukungan NATO karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor trust dari pemimpin-pemimpin di negara-negara NATO, ya, karena komunikasi Presiden Trump selama beberapa waktu terakhir. Yang kedua, sulit mencari justifikasi untuk mengaktifasi pasal 5 dari NATO, perjanjian NATO, di mana satu negara diserang, negara lain harus ikut membela. Nah, ini yang menjadi tantangan Presiden Trump. Tekanan dari dalam, tekanan dari luar, dan tekanan dari market juga, dari global market. Itu poinnya. Jadi, saya kembali kepada either perang intelijen, kembali kepada containment dan perang proxy yang mungkin akan eskalatif sedikit, atau sekalian diperangin sampai perang dunia sehingga muncul order baru. Itu aja. Kalau Mas Kisino melihatnya mana yang paling mungkin, antara perang intelijen atau ya perang dalam skup yang lebih luas lagi? Amit-amit kita tidak berharap bahwa ada perang dunia berikutnya, tapi apa yang Anda baca? Yang saya baca selanjutnya adalah nanti pertentangan bagaimana di dalam pengambilan keputusan di Amerika Serikat, terutama terkait perang. Saya melihat bagaimana pemimpin politik di Amerika Serikat yang ada di kelompoknya Trump, itu pun sekarang juga ada perpecahan antara yang America First ataupun yang mengikuti Trump apapun yang dia mau, dan nanti akan juga berhadapan dengan saya rasa pemimpin militer yang itu lebih rasional. Nah, nanti perebutan pengaruh di situ akan terlihat, apalagi besok mendekati pemilu sela di November ini. Nah, itu akan makin kelihatan upaya-upaya baik dari politisi manapun di dalam Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dari publik. Nah, itu yang nanti kita lihat siapa yang akan dapat suaranya. Termasuk terkait perang ini akan jadi salah satu contention point karena ada ketidakpopuleran di masyarakat AS. Tentu saja ini tidak populer karena juga yang jadi bahasan bahkan di publik Amerika Serikat, Pak Wibawa, perang ini ya karena kepentingannya Israel bukan Amerika Serikat. Jadi akan seberapa produktifkah Amerika Serikat untuk meneruskan perang ini atas dorongan Israel? Ya, jadi seberapa kuat pun hubungan pribadi dan deal-deal politik antara Prime Minister Netanyahu dan Presiden Trump, asumsikanlah begitu ya. Tetap yang namanya national interest adalah come first. National interest yang datang dari sistem politik negara itu sendiri. Jadi seberapa besar pun Presiden Trump ingin berperang lebih dari 6 minggu, sebenarnya apa yang Presiden Trump katakan saat ini adalah antara 4 sampai 6 minggu, sebenarnya itu adalah pesan dari internal elit di Washington DC sendiri bahwa kamu harus menyelesaikan ini semua, all the mess, within 6 weeks. Itu poinnya. Jadi kalau lebih daripada itu, ya sudah, pasti akan berisiko secara politik dan secara ekonomi untuk negara, dan pasti dari establishment demokrasi Amerika akan mengeluarkan yang namanya semacam antibody dari suatu policy yang dibuat oleh presiden yang dianggap bertentangan dengan kepentingan inti dari negara itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ambil POV-nya Presiden Trump ya, yang memang susah dibaca oleh siapapun, Mas Kisino, apakah bisa jadi hal yang paling ya pragmatis lah sekarang mengakhiri perang tapi dengan mengaku menang, begitu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya? Iya, itu jadi langkah yang sering dilakukan oleh beliau, mengklaim bahwa dia telah menang walaupun kondisi di lapangan mungkin berkata lain. Karena yang penting bagi dia adalah
Bohong itu boleh, tapi yang lebih penting lagi, dia nggak boleh kelihatan salah. Ya, dan dalam hal ini juga di sisi lain Israel tuh tampak bilang bahwa tidak akan mengakhiri perang, akan terus menghabisi pejabat-pejabat tinggi Iran. Apakah ini jadi bertolak belakang juga dengan apa yang coba dicapai Trump? Kita tahu kan terakhir Trump misalnya saat konferensi persnya bilang kalau sebelumnya mengatakan Iran dengan kata yang kasar, kalau sekarang dia mengatakan Iran sebagai negara, mengakui Iran sebagai negara. Nah, bagaimana Mas Kisino melihat ini? Kalau terkait nanti kaitannya dengan Israel gitu ya, termasuk hubungannya ke Amerika Serikat, saya kaitkan dengan besok nanti di November 2026 terkait pemilu gitu ya. Ini agak kontroversial gitu ya, tapi klaim bahwa ada lobby politik dari publik Israel ke dalam publik Amerika Serikat melalui mekanisme-mekanisme organisasi-organisasi pro-Yahudi dan pro-Israel. Nah, ini nanti bisa ditakutkan bisa mengubah komposisi masyarakat yang akan mendukung politisi mana. Dan ini nanti juga lobby-lobby dari pro-Zionis dan pro-Israel ini yang itu banyak diandalkan oleh politisi di US untuk mendapatkan posisi apapun, entah itu dari Kongres, Senat, atau bahkan hingga sampai ke level presidensi. Oke, dan menyambung juga ke Pak Wibawa, artinya bisa jadi juga operasi intelijen tidak perlu dilakukan jikalau Trump memilih langkah yang tadi, yang mengaku saja menang asal sampai Selat Hormuz dibuka kembali, karena tampaknya yang jadi bottleneck untuk Amerika ya itu. Jadi nggak juga ya. Jadi prediksi saya ini akan dieskalasi dengan tadi. Tetapi tetap ada peningkatan dari proxy war yang sebelumnya selama 47 tahun terakhir ini akan meningkat. Ya, oleh karena itu, sekarang tantangan Presiden Trump itu, tantangan Amerika Serikat adalah winning heart and minds dari orang Iran. Jadi mereka harus create condition untuk menginfluence, ya, influence kognitif, emosi, sikap, tindak, opini, motivasi atau winning heart and mind orang Iran, ya, untuk memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang akan terbentuk, apakah yang sekarang ataukah yang nanti, yang berganti. Jadi siapa yang bisa memenangkan heart and mind dari warga Iran, itulah yang akan nanti memimpin Iran. Itu poin satu. Poin kedua, Presiden Trump juga harus memenangkan heart and mind dari orang Amerika sendiri. Nah, jadi sekarang Presiden Trump juga tidak bisa seenak-enaknya, tetapi harus bisa mengkomunikasikan dengan narasi yang baik. Karena perception itu adalah reality dalam politik. Jika Menteri Pertahanan Amerika atau Presiden Amerika itu dianggap mengeluarkan statement-statement yang pompous atau bombastik misalnya dinilai, dan bahkan dinilai oleh elit Amerika sendiri, itu mengurangi legitimasi mereka. Oleh karena itu Presiden Trump harus mulai mencari kata-kata yang lebih simpatik, yang bisa diterima oleh orang Iran dan juga oleh orang Amerika sendiri dan dunia internasional, sekalipun maksudnya adalah mendemoralisasi tentara Iran dan rejim Iran saat ini. Jadi tetap perang intelijen berlangsung, walaupun kemenangan versinya Presiden Trump akan dideklarasikan. Tapi jika memang rakyat Iran pun pemerintahan Iran solid seperti saat ini, Pak Wibawa, apa yang konsekuensi yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat dan Israel? Jadi ada 3 faktor, Mbak. Ya, yang pertama adalah legitimasi dari rezim sekarang ini seberapa besar di dalam persepsi rakyat. Bisa saja rakyat itu secara majority atau half dari mereka itu tidak suka juga, pengen ada perubahan. Tapi mereka juga tidak suka untuk dijajah, ya, atau dilecehkan oleh negara lain, apalagi mereka mantan superpower. Yang kedua, ya, militer dari Iran sendiri itu kan terbagi menjadi IRGC dan juga Artes. Nah, bisa saja mereka bukannya tidak loyal kepada Khamenei, tapi mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda, pendekatan yang berbeda, bagaimana membawa bangsa Iran ini ke depan. Ya, bisa saja mereka berpikir kita harus koeksisten dengan negara-negara Sunni Arab, dengan Israel, dengan Amerika, bahkan dengan Rusia dan China, memainkan kartu yang ada dengan sekarang mereka menunjukkan kemenangan dengan bisa survive, kan gitu ya, bisa menunjukkan bahwa Selat Hormuz bisa ada di bawah kontrol mereka. Mereka akan memainkan kartu ini untuk meningkatkan leverage Iran ke depan. Tetapi cara pendekatan yang mungkin tidak se-violent dan tidak se-ekstrim dari pendahulu mereka, Khamenei. Ya. Dan berikutnya adalah adanya generasi Z yang juga mempunyai pemikiran yang berbeda. Ya, dan juga elit-elit dan juga elit-elit lainnya, baik itu elit yang terimplikasi oleh kondisi ekonomi yang saat ini terjadi, dan juga middle class di Iran. Gitu. Karena formative years mereka itu juga berbeda. Generasi Z itu kan formative years-nya baru-baru aja. Mereka tidak mengalami langsung proses indoktrinasi yang dilakukan oleh almarhum Ruhollah Khomeini senior, ya Ayatullah Ruhollah Khomeini. Nah, jadi
Ya, itu poinnya. Oke, dan Mas Kisino singkat saja, jadi kalaupun ini invasi darat terjadi, yang akan diuntungkan justru Iran ya, seperti yang kita ulas di awal. Ya, ya. Geografi Iran, kesiapan militer Iran, kesiapan pemerintahan Iran untuk menghadapi invasi darat itu akan membantu Iran sendiri untuk bertahan dari invasi darat Amerika Serikat. Karena apalagi invasi darat ini butuh justifikasi yang besar di publik yang Amerika Serikat. Dan ini tidak mudah melihat pengalaman sekian banyak perang dari Amerika Serikat, mulai dari Vietnam, Irak, dan Afghanistan kemarin. Justifikasi perang, apalagi kalau lama, itu tidak mudah. Dan dugaannya, kalau ada invasi darat ke Iran, ini akan berujung lama. Terima kasih atas ulasannya petang ini Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar politik dan keamanan nasional, dan juga Mas Hisino Bawono, pengamat hubungan internasional UNPAR. Terima kasih.